selamat datang di Frindimo Tarot Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat, semoga bahagia. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa banyak memberikan kalian petunjuk, perlindungan, memberikan kalian kebarokahan, dan memberikan kemudahan di segala sisi hidupmu. Nah, hal ini adalah tentang kehidupan ya lovelies, tentang suatu event atau sesuatu hal di mana suatu kamu akan syukuri dengan penuh syukur ya. Hal ini juga biasanya tuh adalah suatu kehilangan atau suatu raihan yang gak bisa kamu raih, atau sesuatu yang udah kamu genggam ya, itu lepas dari tanganmu, tapi suatu saat kamu akan syukuri. Ini intro, sebaiknya kamu jangan skip ya. Jadi gini aku cerita ya, contohnya simpel aja. Dulu aku punya sahabat ya, sahabat ya, namanya sahabat kan kita cerita semua. Dia tuh punya cinta pertama dengan seseorang yang beda keyakinan ya. Jadi ya putus lah ya, tapi dia tuh kayak nyeselnya tuh gimana gitu ya, nyeselnya tuh nyesel banget. Dan kayak sampai beberapa tahun kemudian setelah putus ya, itu dia kayak masih mengingat-ingat gitu loh, kayak masih stalking Facebooknya mantan pacarnya ya. Dan dimungkinkan juga mantan pacarnya waktu itu kayak masih suka stalking dia juga. Waktu itu sih baru ada media sosial ya, baru ada gitu media sosial ya, kayak Friendster kayak gitu-gitu. Dan zaman itu bisa saja juga lewat teman ya, cari kabar lewat teman. Nah, beberapa tahun kemudian dia cerita nih ke aku juga jadi jarang ketemu kan. Nah, dia cerita ke aku bahwa temannya ini ada kabar tentang si mantannya. Terus dia cerita bahwa intinya dia bersyukur banget nggak jadi sama itu cowok ya. Kenapa? Karena ternyata dia itu ada sesuatu hal, aku nggak bisa cerita di sini, yang dia ketahui dan itu tuh dikonfirm oleh beberapa orang. Nah, dia bersyukur banget nggak jadi. Jadi dia tuh yakin ya, dia juga udah ke spiritual sama-sama aku, bahwa Tuhan memberi yang terbaik, bahwa yang dia ambil adalah sesuatu yang emang nggak baik. Si mantan cowoknya emang baik bagi pasangannya. Nah, si teman aku, sahabat aku ini happy banget sama aku single gitu loh lovelies. Oke, ini ada dua pal ya, pal 1 Moonstone, pal 2 Fluorite ya. Bagi kalian yang belum bisa menentukan mau pilih yang mana, di pause aja videonya, kamu juga boleh pilih dua-duanya. Nah, bagi kalian yang berminat personal reading, nomor WhatsApp banyak lewat di box deskripsi, ada nomor WhatsApp tersebut dan ada timestampnya, ini di menit keberapa, ini di menit keberapa. Oke, kita mulai ya. Di pause videonya bagi kalian yang belum bisa menentukan. Bye. Halo pal 1, tadi kamu pilih Moonstone ya. Oke, ini Moonstone ini tentang intuisi ya. Oke, kita akan lihat mengenai hal yang pada suatu saat itu kamu syukuri dengan penuh syukur. Biasanya adalah sesuatu yang pada saat kehilangan sesuatu ini, atau ada satu kejadian yang nggak bisa kamu raih, atau kamu dijahatin orang, di fitnah sehingga kamu harus keluar dari kantor, dari karirmu, kamu harus beralih karir misalnya ya. Tapi ini ada satu event, satu kejadian yang pada saat itu kamu kayak tangisi ya. Suatu saat kamu akan bersyukur. Apakah itu? Coba kita lihat ya. Ini aku udah siapkan kartunya, jadi biar beda gitu loh ya. Kita buka semua aja. Ada no, memang ada sesuatu yang bukan untukmu ya, atau seseorang yang bukan untukmu. Coba kita lihat. The Ladybug and Sweet Pea, Happiness. Ada Bliss, May you feel deeply and present. Ini adalah tentang melepaskan. Ya, memang ada no. Mungkin saat ini atau ada beberapa hal ya yang sekarang kamu alami atau sudah kamu alami, itu memang kamu harus melepaskan. Dan ketika melepaskan ada bliss. May you feel deeply and present. Jadi ada pencerahan nantinya ke kamu ya. Nah, kartu ini ada tentang gratitude, tentang bersyukur nih ya. Tentang rasa bersyukur, beauty. Kamu akan melihat suatu hal di mana yang ternyata dulu tuh bukan untukmu, yang terpaksa misalnya kayak kehidupan merenggut hal tersebut. Dulu kamu sepertinya sulit melepaskan ya. Mungkin tentang cinta.
Nah, tapi ke depan kamu akan melihat keindahan dari rencana Tuhan, ya, dari rencana semesta yang pastinya memberikan yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Coba kita lihat di tarotnya. Ini sama kebalik, tapi nggak apa-apa, aku tegakkan aja. Plus, ya, ini kartu ini sepertinya memang ada yang harus aku tutupin, ya, karena aku suka ditegur sama YouTube, lovelies, ya. Oke, ada Queen of Cups, ada Page of Cups, sama Queen of Pentacle. Ini Queen Pentacle-nya harus aku tutup, ya, lovelies. Aku udah siapin. Bentar, ya. Agak seksi memang si Queen of Pentacle-nya, ya. Oke, lovelies. Jadi ada sesuatu yang bukan untukmu intinya. Gitu, ya. Aku rasa kebanyakan ini soal cinta. Gitu, ya. No. Nah, mungkin pada saat kamu kehilangan, pada saat cinta itu putus, pada saat mungkin perceraian juga, pada saat ya apalagi waktu remaja gitu, ya, waktu masih muda, itu kalau cinta putus itu kayak kita tuh ngotot banget ingin selalu bersamanya, walaupun mungkin banyak pertanda yang datang ke kamu kalau ini adalah suatu cinta yang toksik, ya. Atau kondisi misalnya kayak teman aku itu yang aku ceritain tadi di intro, karena beda keyakinan, atau ada orang tua nggak menyetujui. Ada juga ya teman aku tuh agama sama, ya, keyakinan sama, tapi orang tuanya tuh kayak nggak merestui. Orang tua kadang-kadang punya feeling, ya, punya intuisi tentang anaknya. Dan apa yang terjadi, emang nggak jadi tuh teman aku. Ini teman aku satu lagi, ya, ternyata si pacarnya itu sekarang ini, maaf, itu kan udah jalan hidup masing-masing, ya, nggak punya anak. Nah, teman aku bilang, aduh syukur aku nggak jadi sama dia, kalau jadi mungkin aku nggak punya anak, karena teman aku ini ingin punya anak, gitu, lovelies. Nah, seperti itu deh, banyak hal-hal tertentu yang dulu kamu ingin pertahankan, yang dulu sampai kamu mungkin berantem sama orang tua kayak teman aku ini, ya, jadi kayak ada konflik sama orang tuanya, gitu, walaupun akhirnya takdir menentukan mereka nggak nikah, mereka nikah sama pilihan masing-masing. Gitu, lovelies. Oke. Ya, jadi aku lihat di sini, ya, ke depan, ya, ketika kamu memang akhirnya melepaskan, dengan terpaksa melepaskan, dengan suatu kejadian akhirnya sudah, ya, ikutin alur air kehidupan mengalir kemana seperti digambarkan Bliss ini, ya, akhirnya kamu melepaskan memang. May you feel deeply and present. Ada pencerahan ke kamu bahwa ke depan kamu akan baik-baik saja, dan di satu titik kamu akan menemukan bahagia, atau memang pada satu titik ini kamu udah bahagia, ada happiness, ya, ada di mana kamu melihat rencana Tuhan jauh lebih indah. Semesta tuh kayak memberikan suatu, apa ya, kalau aku lihat kayak suatu ibaratnya kemarin-kemarin tuh kamu gelap, nah, matahari tuh timbul lagi di kamu, ya. Aku lihat kamu menjadi dewasa. Nah, ini bersyukurnya kamu kayak mendekap kehidupan. Nih, ada cinta di gadis, di ibu ini, ya, di ibu ini, bukan gadis, di ibu ini. Dia mendekat kehidupan seperti dia mendekap sesuatu yang dia cintai, yang benar-benar dia cherish, dia syukuri, nggak jadi itu, sesuatu yang nggak jadi, sesuatu yang nggak bisa dia pertahankan, ya. Kalau kebanyakan tentang cinta, tapi bisa saja juga tentang persahabatan, ya. Nah, ini ada Page of Cups. Dulu memang kamu kayak menangis, kecewa, tapi apa yang kamu lihat, akhirnya dia punya kunci. Kuncinya apa? Kunci melepaskan suatu kemelekatan, kunci melepaskan sesuatu yang bukan untukmu. Itu adalah yang bukan yang terbaik. Ya, aku juga ngalamin kok. Ternyata yang misalnya aku kan pisah, ya, sama mantan suami, ya, aku bersyukur aku sekarang single. Aku bersyukur loh, beneran, bukan kata-kata yang apa ya, kayak biar kamu juga sih, enggak, tapi aku happy being single right now, single sekarang, karena aku terbebas, nggak usah ngurus ini dan itu, karena memang aku orangnya males, ya, nggak usah ngurus seseorang. Aku bebas, aku bisa ke sana kemari, ketemu ponakan aku, ketemu teman aku, traveling kemanapun tanpa ada yang memberatkan, gitu. Dan fokus aku sekarang adalah karir, fokus aku adalah mencari kebahagiaan untukku,
yang nanti aku bisa bagikan untuk orang-orang. Nah, mungkin kamu juga nanti gitu, kebahagiaanmu, happiness, suatu pencerahan untukmu tuh kamu bisa bagikan. Sebelum kamu juga, aku rasa kayak apa ya, dari melepaskan ini aku rasa kamu pernah terjatuh lah, kamu healing dan kamu menemukan arti bahagia, arti cinta untukmu, seperti aku lihat di Queen of Pentacle. Cuman maaf, ini agak seksi si Queen of Pentacle-nya ya. Di sini juga dia memegang kelinci. Di sini sepertinya mereka memegang sesuatu yang benar-benar dia sayangi. Mungkin dengan putus dengan seseorang, bercerai, atau putus dengan sahabat, kayak gitu-gitu ya. Justru itu Tuhan itu, semesta itu kayak memberikan atau mendorong kamu atau menuntun kamu ke kebahagiaanmu, ke happiness, ke suatu hal yang indah gitu, lovelies. Coba aku tarik klarifikasi aja ya, bentar. Ya, kalau ini tentang cinta, orang yang tepat akan datang. Apakah dia perfect, sempurna? Enggak. Kamu juga harus belajar sempurna. Kamu nggak sempurna, dia nggak sempurna. Namanya kehidupan indah itu juga karena kalian compromise ya, karena kalian mau berbagi, mau belajar. Seperti itu kalau aku lihat tuh. Queen of Cup sama King of Cup. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan alurnya. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan takdirmu. Ada judgment di sini. Gitu ya, lovelies, pile 1, pile Moonstone. Makasih banyak sudah nonton. Kasih like, kasih jempol, bye. Halo pile 2, tadi kamu pilih fluorite ya. Oke, ini adalah tentang hal yang suatu saat akan kamu syukuri dengan penuh syukur. Hal ini yang aku maksudkan, ada sesuatu yang kamu kehilangan cinta, kehilangan materi, ada kejadian di mana kamu difitnah, jadi kamu kehilangan karir misalnya atau beralih karir ya. Tapi ini ada satu hal di mana Tuhan memberikan yang terbaik untukmu. Tuhan memberikan yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Tapi apakah itu yang suatu saat ke depan kamu akan syukuri ya? Oke, kita buka aja semua. Listen to your intuition. Dengarkan kata hatimu. The Deer and Oath, healing. Oke, tentang healing ya. Curious. Ini sebentar ya, lovelies. Oh, ini tentang moving forward ya. Tentang terus aja maju ke depan, terus melangkah. May you open and explore. Semoga kamu menjadi terbuka dan mengeksplorasi ke depan ya, menjalani suatu kehidupan ke depan dengan penuh kayak penasaran dalam arti kata baik ya, karena di depan ada yang baik, yang di belakang walaupun ada yang tidak bisa kamu raih, ada yang harus kamu lepaskan. Memang sesuatu itu atau seseorang itu bukan untukmu ya, ada satu penerimaan. Nah, ini adalah tentang bersyukur, tentang gratitude. Nah, jadi ini adalah tentang penerimaan. Menerima semua yang sudah terjadi dan mengikuti alur di mana semesta akan membawamu ke suatu titik di mana may you receive what is and it comes. Semoga kamu menerima apa yang sudah terjadi dan juga terbuka untuk apa yang akan datang ya. 4 koin. 1 tongkat. Ini 1 tongkatnya tadi terbalik, 8 tongkatnya tadi kebalik. Gak apa-apa, aku simpennya tegak aja ya, lovelies. Jadi untuk pile 2 ini, aku lihat sih kamu kayak kehilangan sesuatu yang memang kamu usahakan dengan keringatmu. Kamu usahakan dengan integritasmu. Aku rasa ini tentang harta, materi, atau karir, atau kedudukan yang kamu pertahankan, yang kamu menjalani suatu karir atau bisnis ini. Kamu tuh orangnya tulus, jujur, dan punya integritas. Tapi justru orang yang jujur, yang punya integritas, musuhnya banyak, men.
musuhnya banyak. Kejadian aku sama teman-teman aku yang ya sepaham lah ya, jujur, punya integritas gitu loh, malah difitnah. Karena banyak orang gak suka sama orang jujur. Lihat aja ya, sekarang ini di negara kita orang jujur banyak difitnah sama orang-orang yang dulunya dia bebas, bebas korupsi misalnya, kayak gitu. Banyak orang jujur tersingkirkan. Ada satu orang tokoh jujur di negeri ini yang difitnah sedemikian rupa ya. Kita kehilangan satu aset yang besar, tapi apa yang terjadi? Yang memfitnah kena karmanya. Mau nggak mau kena karma. Kayak gitu. Dan kalau aku lihat di sini ya, kita bersyukur karena punya satu pembelajaran yang hebat di situ ya, bahwa kita tidak boleh terpecah belah kayak gitu-gitu ya. Mungkin bersyukurnya nanti lagi ke depan ya, kita nggak tahu. Nah, bagimu, kamu nanti akan bersyukur di satu titik kejadian itu terjadi di kamu. Memang sulit ini paling aku pilih juga. Memang sulit kalau kehilangan kedudukan, kehilangan harta dibanding kalau kehilangan cinta. Kalau aku ya, tapi orang beda-beda ya, nanti kamu tulis aja di komen. Di sini ya aku lihat, awalnya sulit banget melepaskan ini. Kamu tuh bisa saja jadi depresi, jadi sakit, gitu. Karena kamu butuh healing, seperti digambarkan the deer and oat ini. Gitu. Karena kamu butuh suatu penyembuhan dari suatu luka yang ditimbulkan oleh misalnya pengkhianatan, pencurian, yang menyebabkan kedudukan itu hilang di tanganmu, yang menyebabkan kamu kehilangan karir dan harus beralih. Gitu, lovelies. Nah, tapi ke depan Tuhan akan ngebukain pintu seperti digambarkan satu tongkat. Dan keberkahan itu nantinya jadi jauh lebih layak untukmu. Karena sesuatu yang datang ini sepertinya yang memenuhi kamu. Seperti digambar 4 koin ini. Ketika healing, aku rasa kamu pesannya ya, mendengarkan intuisi. Di sini aku lihat kamu ya jadi kayak lebih ke spiritual. Karena yang diambil semesta oleh suatu kejadian fitnah atau apapun itu menyebabkan kamu mempertanyakan tentang arti hidup, tentang arti hadirnya kamu, tentang arti hadirnya orang-orang di kehidupanmu yang membuat kamu terjatuh. Pada satu titik kamu ingin bangkit lagi, pada satu titik kamu ingin hidupmu baik-baik saja, dan yakin Tuhan akan ngasih yang terbaik. Dan memang nanti Tuhan akan ngebukain pintu. Ada satu tongkat, menumbuhkan aspirasi, inspirasi di diri kamu, menumbuhkan satu kesadaran baru di kacamata kamu, menumbuhkan tentang menanam satu spiritualitas yang dalam di kamu. Karena di sini tentang pohon ya, tongkatnya tuh pohon tunas gitu loh, menanamkan yang nanti pohon ini tumbuh besar seperti digambarkan 8 tongkat ini kan, jadi anak panahnya jadi banyak. Kamu tuh kayak nanti tuh kayak akan menyebarkan kebaikan di mana dulu kamu pernah mengalami suatu pengkhianatan. Tapi nanti kamu akan menyebarkan kebaikan untuk mereka-mereka yang dulu juga pernah terfitnah atau tersakiti seperti kamu. Ibaratnya di sini kamu punya misi, di mana misi ini untuk nolong orang-orang yang seperti kamu dulunya. Gitu loh, lovelies. Aku tarik klarifikasi ya. Tapi di sini pesannya ya, agar kamu menerima yang sudah terjadi dan membiarkan Tuhan menuntun kamu kemana seharusnya mengarah. Listen to your intuition, dengarkan kata hatimu. Ya, bakal ada suatu kestabilan. Ini ada the lovers, maaf aku tutup the loversnya ya di back of the decknya. Jadi aku lihat ya, ke depan tuh kamu akan mensyukuri bahwa sesuatu yang cocok untukmu, karir atau suatu bidang yang akan kamu tekuni itu memenuhi kamu. Karena kamu lihat ya ilustrasinya itu kayak saling berpelukan. Atau kalau ini tetap soal cinta, kamu akan menemukan jodoh yang memang sesuai untukmu. Apakah dia sempurna? Tidak. Kamu pun juga nggak sempurna. Gitu. Tapi ini ada satu perpaduan dari suatu cinta yang saling memenuhi. Nah, kalau ini soal lain,
karir ataupun kedudukan ataupun harta, kamu akan menemukan suatu sisi di mana semuanya akan harmoni pada akhirnya. Dulu puzzle kamu berantakan banget, nah ke depan tuh puzzle kamu ternyata indah banget men, sempurna banget untuk kehidupanmu. Tuhan memberikan kamu yang terbaik, semesta memberikan kamu kestabilan, kamu tumbuh menjadi kamu yang baru. Jadi aku lihat sih kamu dimurnikan dari harta yang diambil, kedudukan yang diambil, karir yang diambil. Ke depan kamu akan bersyukur itu terjadi kepada kamu, dan kamu menemukan sesuatu yang memang untukmu, menemukan jati dirimu, menemukan misi jiwamu, dan menjalani itu dengan penuh keberkahan. Gitu loh lovelies. Makasih banyak ya Paul 2 sudah nonton. Kasih love, kasih jempol, bye.